Sejarah seringkali tidak hanya tertulis di atas kertas. Ia hidup dalam ingatan, menyatu dengan tanah, dan mengalir bersama legenda. Di pesisir utara Jawa, sebuah nama abadi sebagai penjaga waktu, dialah Nyi Pandansari, sosok perempuan agung di balik lahirnya sebuah peradaban. Video kali ini, kita akan meringkus sedikit tentang kehidupan yang ada di Desa Boja, Nyi Pandansari. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena selama sepanjang tahun kita diberikan kelimpahan hasil bumi, kelimpahan rezeki, kita diberikan kesehatan, terus puja-puja diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafiq Anwar, Kepala Desa Boja, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Karena ini satu penghormatan kepada leluhur kita. Kalau kita rasakan itu, kalau kita jujur aja, itu teman-teman rasakan itu, kalau kita selalu melaksanakan kegiatan ini, insya Allah keberkahan rezeki yang kita dapat sepanjang tahun insya Allah meluber ya, gitu. Oke, selamat datang teman-teman dari UNES. Saya akan coba menyampaikan tentang sekilas nih secara singkat tentang Nyi Pandansari. Setiap tempat menyimpan jejak cerita, dan setiap cerita memiliki tokoh yang dikenang sepanjang masa. Melalui tulisan dan penulis surat sejarah, penulis akan mengajak kita mengenal lebih dekat sosok Nyi Pandansari, figur yang namanya masih hidup dalam cerita masyarakat hingga hari ini. Dalam dokumenter ini, penulisan sejarah akan berbagi sedikit kisah tentang perjalanan, perjuangan, dan jejak sejarah Nyi Pandansari. Itu penguasa negeri ini, Indonesia ini, ada dua trah, dua dinasti, dua wangsa yang berebut bertarung di arena negara kita ini. Satu dari wangsa Sanjaya, kemudian yang kedua dari wangsa Ken Arok atau dinastinya Girindra Wangsa. Yang dari Sanjaya nanti akan melahirkan Soekarno, yang dari Ken Arok nanti akan melahirkan Nyi Pandansari ini. Pertarungan dua wangsa ini di tahun 2022 itu namanya Perang Ganter antara kerajaan Kediri dengan Singasari awal Ken Arok, dimenangkan oleh dinastinya Ken Arok dalam Perang Ganter. Dalam berbagai kisah tutur, Nyi Pandansari digambarkan sebagai perempuan yang memiliki kecerdasan, keteguhan hati, serta kemampuan memimpin masyarakat. Namanya juga sering dihubungkan dengan perjuangan menjaga kehormatan keluarga dan mempertahankan nilai-nilai kehidupan masyarakat Jawa kala itu. Meski kisahnya bercampur antara sejarah dan legenda, cerita tentang Nyi Pandansari tetap hidup hingga sekarang sebagai bagian dari warisan budaya lokal yang diwariskan turun-temurun. Di tanah Jawa, nama Nyi Pandansari dikenal sebagai sosok perempuan bijaksana dan dihormati masyarakat. Kisahnya diwariskan turun-temurun sebagai bagian dari sejarah dan budaya masyarakat pesisir Jawa. Hingga kini, makam Nyi Pandansari masih ramai dikunjungi penziarah dari berbagai daerah. Tempat ini menjadi wisata religi sekaligus simbol penghormatan terhadap warisan budaya dan nilai spiritual leluhur Jawa.
Suasana makam yang tenang dan sakral menjadikan lokasi ini bukan hanya tempat ziarah, tetapi juga pengingat akan sejarah, tradisi, dan legenda yang tetap hidup di tengah masyarakat hingga sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahib Salim, Ketua Pengurus Makam Sedapu atau pengurus makam yang mengelola makam Nyai Pandansari atau Nyai Dapu. Sesuai dengan perdes sebagai makam tujuan wisata religi, itu ada di sini ada 5 makam. 5 makam yang menjadi tujuan wisata religi. Yang pertama adalah makam Nyai Pandansari, kemudian yang kedua makam Kiai Haji Salim Aziz ada di sebelah itu, kemudian yang utara itu ada makamnya Habib Soleh dan Habib Ahmad bin Thohir. Kemudian yang sebelah selatan ada makamnya Kiai Puja. Nah, ini makam-makam ini ditetapkan oleh peraturan desa sebagai tujuan wisata religi. Sehingga memang pengurus makam ini bertanggung jawab untuk mengelola situs-situs bersejarah ini dengan nanti dikembangkan menjadi tujuan wisata religi. Dan alhamdulillah memang selama ini sudah berjalan banyak peziarah-peziarah baik dari dalam kota Puja dan juga dari luar daerah sudah sering, sudah banyak lah. Oleh karena kita pengurus makam ini bertanggung jawab untuk mengelola itu. Demikianlah kisah Nyi Pandansari, sosok perempuan yang namanya tetap hidup di tengah perjalanan sejarah dan budaya masyarakat Jawa. Meski waktu terus berjalan dan zaman terus berubah, cerita tentang dirinya masih diwariskan dari generasi ke generasi melalui tradisi doa dan ziarah yang terus dilakukan hingga hari ini. Keberadaan makam Nyi Pandansari bukan sekedar menjadi tempat wisata religi, tetapi juga pengingat akan nilai-nilai kebijaksanaan, penghormatan kepada leluhur, serta pentingnya menjaga warisan budaya yang telah lama hidup di tengah masyarakat. Tradisi mengenang Nyi Pandansari mengajarkan bahwa sejarah bukan hanya tentang masa lalu, melainkan tentang identitas dan pelajaran hidup yang tetap dijaga agar tidak hilang di telan waktu. Karena selama kisah itu masih diceritakan, selama doa masih dipanjatkan, dan selama tradisi masih dijaga, nama Nyi Pandansari akan terus hidup dalam ingatan masyarakat Jawa.